Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Aldi Kurs. Tadinya mungkin masih kelihatan bajunya sama. Tadinya aku live tentang kode SOS yang ada di Google Maps di Pulau Laki. Nah hari ini, oh iya ya, hari inilah sudah berganti harinya. Karena ini jam berapa? Ini sudah jam 1 dini hari, sudah jam 1 pagi. Oke, kawan-kawan sekalian, aku kali ini ingin membahas apa? Aku ingin membahas tentang VTube. Nah, begitu dengar kalimat VTube, mungkin para hatersnya VTube nih mulai apa itu? Jadi gini, teman-teman haters VTube, sebenarnya aku juga bagian dari kalian gitu. Jadi jangan langsung haters gimana sih? Haters apa bahasa Indonesia aja lah. Jangan langsung benci-bencian lah. Jadi harusnya kita dengarkan dulu setiap penjelasan. Nah, hari ini aku ketemu dengan seseorang yang coba aku tanyakan pendapatnya tentang VTube. Kemarin juga aku tanya, langsung tembakannya tuh jawabannya MLM. Nah, tadi aku tanya sore aku tanya, gimana pendapatmu tentang VTube? Nggak ada itu bang, penipuan itu bang. Terus aku tanya lagi, aku coba gali lagi. Aku ingin lebih dalam lagi penjelasan tentang VTube yang menurut pendapatnya adalah penipuan. Kenapa? Ada temanku. Ternyata temannya yang main, bukan dia gitu loh. Jadi aku coba jelaskan beberapa hal. Tapi memang nggak masuk juga, memang sudah tertanam di hatinya dan di kepalanya itu memang penipuan. Takut juga gitu karena melihat dari kejadian temannya dia gitu. Bahasanya apa ya? Ya, temannya temanku gitu. Oke. Jadi gini, aku juga bagian dari hatersnya VTube. Tapi tidak mentah-mentah tuh aku membenci VTube, dan pada saat itu memang aku nggak mau main aja. Di video sebelumnya aku pernah jelaskan bahwasanya begitu dengar kalimat cari orang, itu aku langsung mindset langsung MLM gitu kan. Jadi aku nggak mau open. Jadi kalau dihitung-hitung sekitar udah setahun ya umurnya VTube ini, mungkin dari tahun berapa ya? 2019 tuh. 2019 kalau nggak salah VTube ini ya. Tapi aku ceritakan pengalamannya supaya tidak ada lagi nggak ada jaminan tidak ada lagi, pasti tetap ada aja. Awalnya aku itu memang yang tidak percaya, tidak mau main lah gitu, tidak mau ribet-ribet karena aku sedang fokusnya ke YouTube ya, ngejar 1000 dan ngejar 4000 jam tayang, sedang fokus-fokusnya itu. Dan akhirnya aku menemukan sebuah komunitas teman-teman baru, sahabat-sahabat baru yang punya hobi yang sama di nge-YouTube edit video buat konten gitu. Nah, belakangan aku mulai tertarik dengan berita-berita yang sedang tidak ada habis-habisnya antara haters dengan membernya VTube nih. Jadi kenapa harus kita ikut menyatakan bahwasanya itu penipuan gitu. Jadi aku berbagi pengalaman ini buat yang masih meragukan. Kalau yang sudah haters tuh kayaknya nggak perlu penjelasan lagi, karena yang ada di kepalanya dan yang ada di hatinya itu hanya udah nggak percaya aja gitu. Jadi menjelaskannya susah. Nah, jadi apa yang aku lakukan pada saat aku sudah masuk dalam fase ragu. Kalau kemarin aku nggak percaya, awalnya aku nggak percaya, kemudian di pertengahan aku ragu karena melihat dari berita-berita ini. Jadi semakin banyak haters, semakin banyak berita-berita dan video-video konten-konten yang ada di YouTube tentang menjelek-jelekkan VTube, aku semakin penasaran. Nah ini dia, di sini kuncinya. Semakin orang nggak suka, aku semakin penasaran. Cari tahu kenapa gitu. Langsung kita cut aja ya, langsung kita ke poin aja. Nah sekarang aku sudah juga ikut bermain VTube gitu. Kenapa? Aku pengen cari tahu kenapa, apa sih sebenarnya gitu, apa sih sebenarnya sistem VTube ini, bagaimana sih cara kerjanya.
Dan aku nggak mungkin bilang itu penipuan-penipuan, dan aku ikut-ikut dengan opini-opininya orang, sedangkan kita berhak punya opini sendiri gitu loh. Jadi kita cari tahu dulu beritanya, kita cari tahu dulu sebenarnya apa. Penipuan ya, aku juga belum pernah melihat dan mendengarkan langsung ada sebuah berita atau konten yang langsung menyatakan dia tertipu. Satu, yang kedua, tidak ada izin, tidak ada izin. Nah, membuat satu izin usaha itu tidaklah mudah, tidak gampang, dan tidak sedikit biayanya. Nah, kemudian aku kepengen sarankan kepada teman-teman yang masih meragukan VTube ini. Dan supaya kita tidak jadi ikut-ikutan, kita punya pedoman dan punya dasar untuk bisa menilai sesuatu, menilai sebuah aplikasi, menilai sebuah berita, menilai apapun. Kita harus coba cari tahu dulu. Jadi cari tahu itu bukan satu sumber. Jadi bukan hanya melalui internet, kita juga harus ketemu dengan orang-orang yang coba kita mulai dengan gini, apa pendapatmu tentang VTube? Atau kita mulai dengan, tahu VTube nggak? Nggak tahu. Ya udah, nggak usah kita lanjutin. Tahu VTube nggak? Tahu. Nah, apa pendapatmu tentang VTube? Kalau dia jawabannya penipuan, aku lebih seru lagi tuh, lebih penasaran lagi. Nah, kenapa? Apa ceritanya? Gimana prosesnya? Tapi kalau dia jawabannya berikutnya adalah kata temanku, aduh, mending gak usah lanjutin lagi. Kita butuh yang memang orang yang langsung mengalami proses-proses yang tidak mengenakan di VTube. Tapi kalau masih kata temanku, aku lihat dia kemarin, dia tertipu, aku lihat, nggak usah lanjutin lagi. Tapi yang jelas kalau pada saat kita sudah mempertanyakan pendapat orang, kita survei gitu kan. Nah, jadi selain dari kita bertanya, kita coba ikut masuk ke VTube supaya kita lebih tahu sistemnya seperti apa. Tidak hanya mencela-cela seperti ini. Gini loh, kenapa hanya VTube? Nah, ini pertanyaan yang tadi barusan muncul setelah aku nonton ya, di internet. Terus aku kepikiran, kenapa hanya VTube yang dikomentari, dan ini paling sadis nih. Aku lihat tadi videonya itu di channelnya Chandra Teja. Ini coba kalian boleh cek lah itu di Chandra Teja itu. Bahasanya luar biasa. Tapi juga ada yang pro lah gitu ya, ada yang buat konten itu memang VTube ini memang real kok gitu. Nah, jadi ya kalian harus ikut. Kemudian kalian tahu gitu. Kalian tahu real atau tidak real, bukan karena kata orang. Hati-hati ya. Tidak semua orang senang melihat kita sukses, dan tidak semua orang senang melihat kita susah. Tidak semua orang mau membagikan pengalamannya ketika dia sedang berproses menuju sukses gitu loh. Tidak semua orang. Jadi ada teman, ada keluarga yang memang ayo kalau mau maju sama-sama, kalau mau senang sama-sama, kalau mau berhasil juga sama-sama gitu. Tapi tidak semua orang seperti itu. Makanya kita yang harus punya nyali untuk mencoba. Kalau kita tidak punya nyali untuk mencoba hal-hal baru, ya berarti kita sama dengan terlalu nyaman gitu loh. Berada di kotak yang nyaman, nggak berani keluar, nggak berani mencoba hal-hal baru gitu loh. Nah, jadi aku sampai sekarang ini masih aman-aman aja. Tetap main, tidak mengganggu pekerjaan, tidak mengganggu kegiatan, tidak mengganggu waktuku. Tapi yang jelas, kalau dibilang, tadi juga ada yang datang pagi-pagi, aku bilang tahu VTube, nggak tahu aku bang, nggak ngerti bang, yang penting kerja aja lah, yang jelas-jelas aja lah. Ya ini juga kerja loh gitu. Cuman kerjanya kita menggunakan teknologi, menggunakan kecanggihan zaman. Kita kerjanya melalui memanfaatkan media-media yang ada. Kenapa nggak pernah ribut dengan TikTok gitu? Yang kabarnya TikTok juga menghasilkan uang. Kenapa nggak pernah membahas tentang WhatsApp? Nggak pernah ada hatersnya WhatsApp yang menghasilkan uang. Kemudian masih banyak aplikasi-aplikasi lain yang kadang-kadang yang kadang-kadang malah kita harus tanam modal dulu gitu. Nah, kenapa itu nggak pernah ada yang komentarin, nggak pernah ada yang komplain?
Nah ini kita memang keluar modal, kalau aku sih bilang ini keluar modal, tapi tidak cash ya. Kita hanya ngeluarin modal untuk membeli paket data supaya kita bisa main, menyelesaikan misi. Sistemnya gitu tuh. Sistemnya VTube kita menyelesaikan misi. Kalau bahasa yang lain mungkin menyatakan menonton iklan. Kalau aku tidak, aku melihat. Karena iklannya itu tidak bergerak, tidak seperti sebuah video, hanya sebuah gambar saja. Artinya kita hanya melihat 5 detik gitu loh. Nah jadi hanya VTube yang terus ini alasan aku kenapa aku jadi penasaran dengan banyaknya komentar-komentar negatif, dan aku kok jadi merasa aneh, kok aku harus ikut orang dengan opininya dia. Kenapa aku nggak cari tahu sendiri, nggak cari informasi sendiri, dan aku mencoba gitu supaya aku punya bukti apakah memang ini penipuan, apakah ini memang real, apakah ini memang menyesatkan. Oke. Nah makanya jadi ini langkahnya ya, kita masuk ke penghujung video ini langkahnya. Ikutin proses pendaftaran VTube, kemudian aku langsung pulang. Setelah aku ikut mendaftar di aplikasinya VTube ini, aku pulang. Kemudian aku buka lagi YouTube. Aku lihat lagi, aku cari, aku searching lagi video-video atau konten-konten informasi tentang VTube, yang negatif dan yang baiknya, yang positifnya, yang negatifnya, tetap aku dengerin. Aku lihat, aku perhatikan, aku cerna, kemudian coba aku pahami. Nah, dari kedua video yang pro dan kontra ini, nah kita kan bisa kita kan bisa menyimpulkan, dan kita punya pemikiran sendiri. Kita bisa berpikir secara logikanya aja gitu. Kenapa yang tadi ngomong begini? Kenapa yang ini ngomong begini gitu. Nah, kalau memang VTube ini sudah tidak boleh lagi, sudah ilegal, seharusnya tidak berjalan lagi aplikasi ini gitu loh. Dan seharusnya Kominfo sudah turun tangan untuk bisa mencegah kelanjutan atau keberlangsungan dari aplikasi VTube, seharusnya ya, kalau memang ini ilegal gitu. Nah kemudian aku jalanin, kemudian aku belajar lagi, aku tetap cari tahu dari beberapa video dan beberapa artikel tentang sistem cara kerjanya VTube. Itu aku belajar, karena kemarin itu kan waktu mendaftar hanya mendapatkan informasi yang sebatas pengetahuan si member tadi aja, yang member sebelum aku itu. Jadi kita harus nambahin pengetahuan kita tentang bagaimana program sistemnya si VTube ini, bagaimana batas poin berapa kita bisa pencairan dana, atau bagaimana cara transfernya, atau bagaimana cara menjual poinnya. Kita harus belajar lagi. Oke teman-teman, aku sarankan tidak langsung menjudge ya sebuah aplikasi, dan kenapa yang dijudge itu hanya VTube, dan seharusnya kita cari tahu ya. Aku sarankan kepada teman-teman, kita cari tahu dulu supaya tidak langsung ikut ke dalam kelompoknya yang haters gitu. Oke, aku rasa itu aja informasinya. Aku rasa itu aja yang ingin ku sampaikan. Nah sekarang aku juga masih tetap cari tahu terus tentang bagaimana gitu lah. Dan kita harus bandingkan berapa yang haters, berapa yang ini. Ada ini nah bisa juga teman-teman lihat di kontennya Nap Rahmadani ya, itu juga menjelaskan ya. VTube bisnis MLM, awalnya manis akhirnya menangis tertipu. Itu juga aku belum nonton. Aku baru nonton Chandra Teja tadi. Ada klarifikasi klarifikasi VTube bisnis tipu-tipu itu di channelnya. Jadi intinya cari tahu dulu lah, jangan langsung menjudge, dan kita nggak boleh ikut-ikutan. Kalau memang tidak yakin jangan main. Dan kalau memang kita masih merasa ini bisnis yang belum bisa kita yakini, ya nggak usah main gitu. Kemudian nggak usah sampaikan juga kepada orang yang memang dari awal sudah nggak percaya, nggak usah, percuma, buang-buang tenaga. Oke. Nah itu, jadi tetap kita nggak perlu harus bilang ini bilang itu, kita
kita berhak kok untuk bisa menentukan pilihan kita, dan kita berhak untuk punya opini sendiri. Tapi ya yang logika aja. Kalau memang ini ilegal, seharusnya ini sudah tidak boleh lagi berjalan aplikasi ini. Tapi sampai sekarang masih ada yang berjalan. Kemudian ikuti terus beritanya. Kalau memang nanti ada yang mulai dirugikan, pasti itu akan muncul, percayalah. Sampai detik ini masih aman-aman aja. VTube itu masih berjalan aplikasinya. Terima kasih sudah menyaksikan video Bang Ali The Coach. Assalamualaikum.